Oke, pembicara kita kali ini itu namanya Pak Jenu Wijaya. Siapa yang diajar Pak Jenu? Loh, ada yang diajar Pak Jenu Wijaya ya di sini? Ya, kelas sana ya. Kelas apa? Kelas K. Oke, Pak Jenu Wijaya ini adalah murid dari Bapak Hermawan Kartajaya. Hermawan Kartajaya adalah pakar marketing dunia, ya, pemilik dari Indonesia Marketing Association. Nah, sekarang Bapak Jenu Wijaya ini sekarang sudah menjadi direktur, posisinya direktur Indonesia Marketing Association. Ya, beliau ini sangat favorit sekali terhadap Bapak Hermawan Kartajaya. Ya, sangat favorit sekali. Beliau ini guru Bapak Hermawan Kartajaya ini guru the best-nya beliau sejak kuliah sampai saat ini. Oke, tanpa membuang waktu, kita saksikan. Ini adalah video dari Bapak Jenu. Jadi kalian lebih kenal karena kalau tidak kenal tidak sayang katanya ya. Oke, kita saksikan dulu Bapak Jenu Wijaya. Suaranya. Oke, ya ini adalah sekilas videonya ya. Beliau mengajar di Ubaya juga. Beliau pakar marketing juga di Ubaya. Ini bersama pembicara Bapak Hermawan Kartajaya dan buku-bukunya. Nah, beliau mengajarkan ke anak-anak mahasiswa juga. Ini ada lagunya sebenarnya. Lagunya lebih indah dari suara saya ya. Dia juga pembicara di berbagai seminar. Dan ini kesempatan kita untuk mendengarkan sharing-sharing beliau ya. Nah, aktivitasnya training, class sales, talk show di radio, talk show di BCTV, bedah buku, workshop. Nah, ini salah satu cuplikannya. Ini di kantor-kantor juga dia juga sebagai pelatih, tidak hanya untuk mahasiswa juga ya. Ini pelatihan strategi mencapai target sales. Kalau sales itu selalu di target ya. Oke, ini videonya dia bertemu dengan ini yang di radio ya, pengisi radio. Ikut customer Indosat GPS ya, toko buku Togamas itu merupakan klien-klien juga dari Pak Jenu, Jawa Pos. Oke, tanpa menunggu lama lagi kita panggil Bapak Jenu Wijaya. Selamat pagi semuanya. Ya, saya turun ke bawah aja ya supaya tidak lebih tinggi dari mahasiswa. Ya, saya biasa ngajar sudah 12 tahun, saya juga ngajar ke mahasiswa, keliling ke perusahaan-perusahaan juga, dan baru semester ini saya join ke UC sebagai dosen LLB. Saya spesialis di sales management. Ya, jadi di selling, dan saya dulu juga mantan salesman. Sekarang kemarin kita baru meeting, itu saya dipercaya sebagai presiden dari IMA, Indonesia Marketing Association Jawa Timur, di mana IMA ini didirikan oleh Pak Hermawan, tadi Anda tahu. Saya barusan BBM sama beliau, barusan kira-kira 10 menit yang lalu. Saya minta tolong untuk bisa datang ke UC. Tadi saya ngomong sama Bu Yua, Pak Hermawan mau datang ke sini, cuman kalau di UC nanti ada semacam marketeers club ya, untuk student, untuk
mahasiswa. Nggak tahu apakah Anda pernah dengar nama Pak Emma? Iya, ada yang belum, ada yang sudah pernah ya. Mungkin dari papi atau mami yang ikut acara di Makpes Club, ya besok Pak Emma datang di Shangri-La. Saya akan ketemui untuk bagaimana kita bisa jalin hubungan dengan Yusi sehingga beliau mau datang ke sini. Ya karena waktunya yang sangat mepet. Biasanya kita culik beliau setelah acara klub selesai. Ya misalkan malam itu selesai, pagi jam 7 mau datang ke kampus. Ya paling 1 jam sudah terbang ke nggak tahu kemana. Ya. Nah hari ini saya akan cerita dalam waktu 1 jam 5 menit itu diminta untuk bicara tentang selling. Ya. Nah ini yang agak susah karena materinya ini biasanya bisa 1 hari, sekarang jadi 1 jam 5 menit kompresnya. Ya, cuman saya berusaha untuk bisa menyampaikan kepada Anda semua dan nanti berguna. Nah kita lihat kalau misalkan dalam bisnis itu apakah putra Anda harus jadi sales dulu, ataukah tanpa jadi sales Anda bisa berbisnis? Ada yang tahu? Kira-kira kalau misalkan tanpa Anda menjual, Anda bisa jadi businessman? Nggak bisa kan? Cuma permasalahannya adalah sekarang banyak anak-anak muda tidak mau jadi sales, betul? Ini semua perusahaan lagi pusing semua ini, ya. Kenapa? Karena banyak anak-anak muda tidak mau jadi sales, maunya langsung jadi apa? Pengusaha, manajer gitu ya kan? Mimpinya begitu. Saya dulu kuliah kepengen apa? Lulus jadi S1 jadi apa? Manajer. Tetapi ujung-ujungnya setelah lulus dari kampus jadi apa? Salesman, ya kan? Nah, dan Anda itu ditarget semua kan kalau jadi salesman, ya. Kenapa kan banyak sekali teman-teman anak-anak muda tidak mau jadi sales? Karena ditarget, betul kan? Ya, nanti kalau Anda magang sama perusahaan itu ditarget nggak? Ditarget. Siapa yang takut dengan target? Ada yang takut dengan target? Target penjualan? Ada? Berarti nanti kalau misalkan ditetapkan oleh perusahaan itu ada targetnya, Anda kira-kira bisa nggak capai target itu? Ya, kok bisa? Yang lain? Bisa nggak kira-kira capai target? Ya? Pasti bisa. Kenapa kok Anda nggak perlu takut dengan target kira-kira? Ya? Misalnya target sama perusahaan 2 juta, 5 juta, 10 juta, atau 100 juta, nggak perlu takut. Kenapa? Karena hidup kita itu sudah penuh dengan target, betul kan? Saya sering ngomong sama teman-teman saya, jangan takut lah kalau ada di target 50 juta, 20 juta, lihat targetnya, jalani. Kenapa? Hidup kita mulai dari dikandung oleh ibu itu juga ditarget, betul kan? Kira-kira ada yang 12 bulan dikandung oleh mami? Ada? 12 bulan? Ya, kalau ada keluar diketak gitu. Ya kan? Terlalu lama gitu, capek gitu maminya mengandung. 9 bulan. SD berapa tahun? Nah, tidak perlu takut kan? Sebenarnya sudah ada target gitu, betul kan? SMP berapa tahun? 3 tahun. SMA? 3 tahun. Kuliah di UC berapa tahun? Ya, ada 3 hebat, betul kan? Ya, cuma kumlot tadi. Iya, intinya 4. Ya, 3 tahun setengah selesai. Nah, berarti apa? Berarti kita sebenarnya sudah ditarget, ya. Kita juga sudah ditarget oleh Tuhan kapan balik, ya betul kan? Cuma itu nggak dikasih tahu sama Tuhan, ya. Kalau kita kasih tahu takut semua. Ya, nah, jadi artinya apa? Bahwa sales itu adalah hal utama, hal dasar yang harus apa? Kamu lakukan. Ya, jangan takut atau jangan minder jadi salesman. Ya, atau salesperson lah kita ngomong. Ya, kenapa? Karena itu adalah dasar untuk membentuk satu apa? Watak atau persiapan untuk apa? Untuk ke depan Anda lebih ulet. Ya, tidak ada bisnis yang bisa berhasil dalam sekali jalan. Ya kan? Jadi Anda harus apa? Harus mau tahu bagaimana persona tidak nyaman, bagaimana ditolak oleh customer. Nah, hari ini saya akan share ini tentang praktisnya, ya. Kemarin Pak Ronald sudah memberikan kepada Anda itu bagaimana persiapannya, ya, soft kompetensinya. Nah, ini sekarang akan saya mulai. Yang pertama tentang ada 3 bagian, ya. Pertama adalah membangun keterampilan menjual. Nah, kita lihat ada 6 langkah dalam menjual, ya. 6 langkah dalam menjual. Lihat nomor 1 perhatian, 2 minat, 3 meyakinkan, 4 keinginan,
5 menutup transaksi. Kalau closing, ya, kalau closing, ya, saya perkenalkan istilah-istilah sales. Kalau Anda bisa jualan itu namanya closing, ya, bisa menutup transaksi. Dan 6, kalau misalkan itu closing maupun tidak, Anda harus apa? Mengucapkan terima kasih, betul kan? Jadi kalau Anda tidak closing, jangan kemudian apa? Lari begitu saja. Kalau Anda datang ke Jogja, betul kan? Beli tidak beli apa? Thank you, betul kan? Jadi ini yang Anda harus harus siapkan untuk dasarnya. Nah, sekarang kita lihat satu persatu. Perhatian, ya kan? Nah, ini nanti bisa dipraktekkan, ya kan? Anda sudah punya networking yang banyak itu kemarin, 25 kali berapa? Misalkan kali 4 kali pertemuan sudah berapa? 100, betul kan? Nah, yang pertama adalah menarik perhatian. Caranya bagaimana? Harus ada salam, ya toh? Salam. Kalau misalkan kemarin itu ada temannya Mami, betul kan? Anda pasti panggil apa? Ya, sama siang tante, tidak jalan, langsung ketemu. Tante. Ya, mau beli produk, tolong beli produk saya. Nah, itu apa? Itu kurang bagus, ya kan? Anda harus apa? Selamat siang. Ada pakai Philips, kerjasama dengan Philips? Ada di sini? Ya, nah, nanti kan ada jualan dengan Philips. Nah, Anda harus apa? Saya akan menginformasikan paket ekonomis dari Philips. Ya, misalkan itu ada paketnya. Ya, kemudian bagaimana Anda menarik minat customer atau prospek? Ya, kita sebut orang yang mau beli, calon pembeli itu dengan istilah prospek di dalam sales. Ya, bukan customer. Orang yang mau beli, belum beli itu namanya prospek. Nah, kalau kamu lagi mau mencari calon pembeli, namanya sedang melakukan apa? Prospecting. Betul kan? Saya lagi melakukan prospecting. Ya, itu biasanya diucapkan oleh teman-teman sales. Nah, yang kedua itu adalah Anda mencari minat, ya, mendapatkan minat, ya. Jadi setelah Anda cari perhatian, dapatkan perhatiannya, kamu coba cari minatnya. Nah, sekarang bagaimana supaya dia berminat? Kalau dia sudah oke lah, kamu datang sama siang, tante sama siang, om dan sebagainya, betul kan? Nah, Anda kemudian cari mendapatkan minatnya seperti apa? Kebetulan bulan September ini kami ada program paket September ceria dengan bonus tambahan apa gitu misalnya. Ya, ini contoh saja. Nanti Anda kan mungkin ada program-program paket yang diberikan oleh para supplier itu. Nah, coba kamu dalam bahasa pengantarnya itu untuk menarik perhatian dari calon pembeli itu dengan menggunakan kata ini, kalimat ini. Ketiga, kita lihat. Setelah dia berminat, belum tentu apa? Yakin. Betul loh? Kalau dia sampai berminat aja tapi dia tidak yakin, jadi beli nggak? Nggak beli. Ya loh. Nah, sekarang tugas Anda adalah apa? Meyakinkan. Ya. Bagaimana agar apa? Agar customer ini mau beli. Ya. Nah, ini Anda coba lihat. Mari Bu saya demokan kelebihannya. Nah, mungkin nanti ini bisa ditambahin bukan fitur saja. Kemarin sudah diajarkan oleh Pak Ronald ada FAB, betul kan? Yaitu pertama F-nya apa? Detail, kemudian A-nya apa? Advantage, kemudian B-nya apa? Benefits. Fitur saja kita tambahin ya nanti fitur FAB ya. Fitur saja itu tidak cukup ya. Fitur itu ada kelebihan-kelebihannya. Misalkan apa? Bahannya dari ini, desainnya menarik, itu fitur ya. Tapi Anda lihat ya, yang kedua advantage. Advantage berarti apa? Keunggulan. Kalau produk itu unggul tetapi tidak ada benefitnya buat customer, itu menjadi apa? Tidak berguna. Jadi Anda harus perhatikan benefit itu yang penting bagi siapa? Bagi calon pembeli. Ya, bukan sekedar fitur, bukan sekedar apa? Keunggulannya saja. Ya. Nah, ini kamu nanti cari kira-kira bagaimana supaya Anda bisa meyakinkan. Pada waktu besok training product knowledge, ada training product knowledge Bu dari supplier, ada ya. Anda tanyakan, ya, Pak, Bu, keunggulan produk Anda itu produk yang saya jual ini apa? Ya, itu penting sekali. Bukan fiturnya saja. Oh, ini dari ini, tidak cukup itu. Ya. Kamu tanya kira-kira keunggulannya apa? Terus benefitnya buat customer apa sih kalau di produk itu? Dibandingkan beli punyanya siapa? Kompetitor. Ya. Nah, kalau Anda tidak bisa menawarkan benefit kepada calon pembeli, dia akan lepas. Ya. Jadi ini agak susah nanti pada saat kamu jual kepada orang yang tidak kamu kenal, betul kan?
Kalau temannya mama bisa, temannya papa bisa, betul kan? Setelah nanti temannya mama, bagaimana? Tidak kenal loh. Ya kan? Nah, di situ kamu nanti mengalami kesulitan. Ya kan? Karena saya lihat tuh networkingmu tuh kan orangnya kamu kenal semua, betul kan? Nah, pada saat kamu masuk ke dunia bisnis, bisa saja datang orang yang tidak kamu kenal. Nah, dia akan menimbang-nimbang apa sih FAB-nya ini bagi saya, terutama benefitnya. Dan ya, setelah itu, ya, setelah Anda ya bisa meyakinkan, maka dia ingin beli. Nah, caranya bagaimana? Ya kan? Nah, selain ada paket ekonomis, dia mungkin ada gimmick atau souvenir atau apa? Atau ada undian khusus hari itu. Ya, makanya itu pada waktu Anda lihat, ya, perusahaan-perusahaan mobil, otomotif itu melaunching produk, selain harga khusus juga ada apa? Undiannya, betul kan? Undian misalnya dapat BlackBerry atau dapat apa? Beli langsung ngambil, dapat undian, dapat hadiah. Ya, apapun hadiahnya. Ya, kalau di luar acara launching ini tidak ada. Ya, program misalkan gimmick atau souvenir ini. Nah, ini hal yang harus Anda perhatikan. Ya. Kedua, kalau mau jualan itu harus apa? Yakin kepada diri sendiri, ya kan? Nah, pertanyaannya adalah begini ya, sering ditanyakan oleh para mahasiswa. Saya sudah uji coba banyak kali dengan mahasiswa yang di kampus-kampus. Pak, saya pendiam, betul? Saya pendiam, Pak. Ya, karena sales itu diartikan harus banyak apa? Banyak bicara, salah besar. Ya, sales itu sekarang harus banyak apa? Ya, mendengar, betul. Sales itu sekarang harus banyak mendengar. Kenapa? Inti dari sebuah bisnis itu adalah apa? Need and want. Ya loh, kebutuhan dan keinginan plus apa? Expectation, harapan customer. Ya. Nah, konsep yang terbaru ya di marketing 3.0 yang diperkenalkan oleh Pak Hermawan itu adalah tidak cukup need, want, dan expectation yang kamu tangkap. Sebagai seorang businessman, kamu harus bisa tahu ya tentang anxiety and desire dari customer. Apa itu? Kegelisahan, ya toh? Ya, kegelisahan dari customer ini sekarang butuh apa? Ya. Nah, Anda tidak hanya butuhnya yang di atas ini, tapi butuhnya yang paling dalam ini harus kamu cari, harus kamu gali gitu ya. Supaya apa? Supaya kamu jadi yang inovatif dan kreatif. Nah, ini ya bahwa sebenarnya nomor satu itu adalah kamu harus yakin kepada dirimu sendiri. Saya tidak bisa bicara Pak, nggak apa-apa. Ya, saya sudah coba uji coba tadi Anda lihat di Axio Marketing Competition, kemudian di BIM Cycle yang Axio itu 1M hadiahnya. Kemudian di BIM Cycle 235 juta. Yang menang itu justru banyak mahasiswa dari teknik. Dan yang satu lagi yang mengejutkan, accounting itu sekarang hebat. Ya, untuk jadi apa? Jadi sales ini. Ya, padahal kalau Anda perhatikan, orang teknik itu pintar ngomong nggak kira-kira? Ya, mahasiswa teknik pintar ngomong nggak kira-kira? Nggak bisa. Ya, tetapi dia pintar berpikir, kemudian mencari, kemudian berusaha. Ya, nah, jadi kalau Anda perhatikan, kalau Anda nggak bisa jual, Anda nggak bisa ngomong, nggak banyak ngomong, gitu ya, nggak apa-apa. Ya, justru apa? Sales ini sekarang harus pandai apa? Mendengar. Ya, makanya itu jangan terlalu sering apa? Pakai ini, ya, musik setel pong 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 gitu kan? Kalau ini agak sedikit terganggu, ya, payah, tidak ada bisnis. Kenapa? Ya, kalau Anda tidak ngomong kemudian mabuk, bisa diulangi lagi, iya, bisa diulangi lagi, ya lama-lama apa? Mantap yang dijak ngomong, gitu kan? Nah ini loh ya, saya sering ngomong bahwa anak muda ini kadang-kadang musiknya terlalu keras, gitu kan? Dugemnya terlalu sering, ya bahaya, iya loh, ya dengarkan lagu jazz, iya loh, lagu keroncong, ya. Nah, dapat inspirasi gitu, ya. Kedua, yakin kepada perusahaan. Nanti kamu kan ada yang kerjasama loh, ada yang sama LSM yang produknya untuk dari para penyandang HIV/AIDS saja, dia mau kerjasama. Nah, ada orang berusaha apa? Betul kan? Nah, Anda nggak boleh seperti itu. Ya, kenapa? Karena kalau kamu tidak yakin kepada dirimu, kamu tidak yakin kepada perusahaan yang kamu ajak kerjasama, kamu nggak bisa jualan. Pasti itu. Ya, sepintar apapun. Ya, jadi yang kedua adalah yakin pada perusahaan, dan ketiga kalau yakin pada perusahaannya, kamu harus yakin terhadap apa? Produk yang dijual. Ya, percayalah bahwa konsumen